Berbicara mengenai tentang Sumbar, apa sih yang akan terlintas di pikiran teman? Apakah kulinernya atau tempat wisatanya? Nah, selain masyarakatnya yang terkenal jiwa merantau, ternyata Sumbar juga terkenal dengan film-film dan cerita novelnya. Sebut saja film zaman dulu yang cukup terkenal pada masanya, yaitu film Sengsara Membawa Nikmat yang diadaptasi dari sebuah novel. Bahkan sekarang pun tidak jarang berbagai film-film Indonesia ternama mengambil syutingnya di Sumatera Barat. Jadi pengen tahu kan film-film Indonesia apa saja yang mengambil syutingnya di Sumatera Barat? Berikut daftar film Indonesia yang syutingnya di Sumatera Barat. Tonton videonya sampai habis ya. Tapi tunggu dulu, buat teman yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombolnya dulu dan jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya. Serta like, komen, dan share ke sosial media yang teman punya, agar kita selalu bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya. Nah kalau udah, mari kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di channel YouTube Kreatif Hamdi. Gadis yang menjadi keberuntunganku. 6 film Indonesia yang syuting di Sumatera Barat. Hari pertama kuliah. Namaku 1. Malik dan Elsa. Film romantis yang berjudul Malik dan Elsa ini pada awalnya akan tayang di bioskop pada April 2020. Namun karena pandemik, film ini akhirnya tayang di sebuah layanan streaming berbayar mulai 9 Oktober 2020. Film ini diadaptasi dari sebuah novel bestseller dengan judul yang sama, karya penulis Boy Chandra. Dua aktor dan aktris muda, Andy Afrian dan Salsabila Andriani, diapuk menjadi sepasang kekasih dalam film garapan sutradara Edi Prasetya ini. Malik dan Elsa bercerita tentang sebuah kisah romansa dua anak muda yang bertemu dengan cara yang unik. Malik yang diperankan oleh Andy Arfian pertama kali mengenal Elsa yang diperankan oleh Salsabila Andriani pada hari pertama mereka kuliah sebagai mahasiswa baru. Perkenalan ini berlanjut dengan permainan tebak-tebakan di antara mereka berdua. Elsa pun kalah, ia pun harus mentraktir Malik makan di kantin selama 7 hari. Kebersamaan mereka selama 7 hari ternyata semakin mendekatkan hubungan mereka berdua. Mereka saling berbagi cerita dan menghabiskan waktu hingga akhirnya timbul benih-benih cinta. Namun konflik muncul ketika ibu Elsa keberatan melihat putrinya dekat dengan Malik. Menurutnya, Malik membawa pengaruh buruk terhadap Elsa. Karena semenjak mereka berteman, Elsa menjadi sering lupa waktu dan pulang malam. Aturan orang tua Elsa memang cukup berat mengingat Elsa adalah gadis keturunan Minang. Tak berhenti sampai di situ, selain konflik orang tua, Malik juga harus menghadapi banyak penghinaan karena kondisi yang miskin. Untuk mencukupi biaya sehari-hari aja, Malik harus bekerja serabutan sebagai kuli di pasar. Namun pada dasarnya Malik adalah pemuda yang cerdas, bahkan dia berhasil memenangkan kompetisi menulis dan mendapatkan beasiswa belajar ke Belanda. Nah, Malik pun dilanda dilema. Di satu sisi, ia ingin mengejar cita-cita, tapi di sisi lain, Malik sulit berjauhan dari Elsa. Pilihan apa yang diambil Malik? Nah, makanya tonton filmnya ya. 2. Liam dan Laila. Disutradarai oleh Arif Malimudo, film Liam dan Laila mengangkat tradisi daerah Minang. Liam dan Laila terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang diperankan oleh Nirina Zubir sebagai Laila dan Liam diperankan oleh Jonathan Serrada. Jonathan adalah seorang penyanyi kebangsaan Perancis yang baru pertama kali terjun ke dunia seni peran di Indonesia. Liam dan Laila berkenalan lewat Facebook dan seperti ingin menunjukkan keseriusan, Liam jauh-jauh datang ke Indonesia demi bertemu Laila. Sayangnya cinta Liam terbentur adat dan budaya hingga keluarga Laila tidak menyetujui hubungan mereka. Latar belakang yang jauh berbeda juga membuat Liam dan Laila menghadapi banyak tantangan dan menjalani kisah asmara. Cibiran, keraguan, dan kecurigaan menghampiri keduanya. Akibat hal itu, Laila merasakan dilema yang mendalam. Di satu sisi lain, ia berusaha memperjuangkan cintanya. Namun di sisi lain, ia juga harus menjalankan perannya sebagai seorang wanita yang memegang teguh adat. Film yang diproduseri oleh Dendi Reynado ini mengambil lokasi syuting di kota Bukit Tinggi, Jakarta, dan Paris. Selain itu, film ini juga menggunakan beberapa bahasa yakni Minang, Indonesia, dan Perancis. Film ini dirilis pada 4 Oktober 2018 dan film ini berhasil meraih penonton sebanyak 52.466 penonton. 3. Me vs Mom. Me vs Mom. Film Me vs Mom menggambarkan sebuah hubungan antara ibu dan anak yang cukup unik. Maudy yang diperankan oleh Cut Mini dan anak perempuan sematang wayangnya Mira yang diperankan oleh Irish Bella dikisahkan tak pernah akur satu sama lain. Kesibukan Maudy bekerja membuat kurang memberikan perhatian kepada Mira yang sedang tumbuh menjadi remaja. Kehidupan Mira kian berat karena sang ayah sudah tidak ada.
Satu hari nenek Mira dikabarkan sakit di Padang. Mira pun diminta untuk datang menjenguknya, karena sudah lama juga tak pernah berkunjung usai ayah meninggal. Maudi pun tak mengizinkan putrinya pergi sendirian, ia pun akhirnya memutuskan ikut pergi bersama Mira ke Padang. Hubungan ibu dan anak remaja ini benar-benar diuji selama perjalanan dari Jakarta menuju Padang. Mira dan Maudi tak henti-hentinya beradu argumen di dalam perjalanan tersebut. Meski berlangsung dengan penuh cekcok, perjalanan itu justru mengajarkan banyak hal kepada Mira dan Maudi. Mira tersadar akan kasih sayang dari Maudi yang selama ini diberikan namun tak pernah tersampaikan dengan baik. Sementara Maudi juga tersadar bahwa anaknya sudah mulai tumbuh remaja, sehingga meminta sedikit kebebasan dalam kehidupannya. Chemistry kuat dari Cut Mini dan Iis Bella membuat film garapan Odi C. Harahap ini sangat seru untuk dinikmati. Lokasi syuting film ada di beberapa tempat seperti Danau Meninjau, Bukit Tinggi, Harau, Padang, dan Jakarta. Film ini rilis pada tanggal 20 Oktober 2016 dan berhasil meraup penonton hampir 400.000 penonton. 4. Di Bawah Lindungan Ka'bah. Film Di Bawah Lindungan Ka'bah adalah film bergenre drama romantis yang disutradarai oleh Hani R. Saputra dan dibintangi oleh Herjunot Ali dan Laudya Chintya Bella. Film Di Bawah Lindungan Ka'bah berkisah tentang sepasang laki-laki dan perempuan, yaitu Hamid yang diperankan oleh Herjunot Ali dan Zainab yang diperankan oleh Laudya Chintya Bella. Keduanya berasal dari dua keluarga dengan tingkat sosial yang berbeda. Hamid berasal dari keluarga miskin dan Zainab berasal dari keluarga yang kaya. Hamid mendapatkan dukungan dana sekolah dari ayah Zainab dan ibunya bekerja di rumah keluarga Zainab. Pertemuan demi pertemuan membuat keduanya saling jatuh cinta, namun karena perbedaan ekonomi dan dibayangi utang budi, ibu Hamid melarang anaknya untuk berharap memiliki Zainab. Mereka berbagi impian yang sama, yaitu tiap manusia bebas untuk mencintai dan dicintai. Cobaan demi cobaan pun mendera keduanya. Cobaan tersebut dimulai dari diusirnya Hamid dari kampung karena dituduh secara tidak sopan menyentuh Zainab. Kemudian kejadian di mana akan dijodohkan Zainab anak seorang saudagar kaya. Sampai akhirnya Hamid dan Zainab merasa harapannya untuk bisa memiliki pupus. Namun Hamid dan Zainab tetap setia dengan janji untuk mempertahankan cinta mereka. Hamid yang terusir dari kampungnya akhirnya berkelana hingga sampai ke Mekah dan menunaikan ibadah haji seperti yang diimpikan. Sementara Zainab tetap menjaga setia janjinya untuk menikah hanya dengan orang yang dicintainya. Di Mekah, Hamid harus beribadah hingga akhirnya meninggal di hadapan Ka'bah setelah mengetahui Zainab meninggal. Nah, untuk lokasi syuting berada di daerah Gonjong Saribu di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Film yang rilis 16 Agustus 2016 ini berhasil meraup penonton sebanyak 520.267 penonton. 5. Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara adalah sebuah film adaptasi dari novel karya Ahmad Fuadi yang berjudul Negeri Lima Menara. Nah, film ini mengambil lokasi syuting di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Maninjau, Bukit Tinggi, Bandung, hingga London. Nah, film ini bercerita tentang Alif adalah seorang anak sederhana yang baru saja lulus SMP di Maninjau. Bersama sahabatnya Randai, Alif ingin melanjutkan SMA di kota Bandung dan kemudian masuk kampus idamanya yaitu ITB. Namun mimpi tinggal mimpi ketika emaknya menginginkan Alif untuk masuk ke Pondok Madani, sebuah pesantren di sudut Ponorogo, Jawa Timur. Walaupun pada awalnya Alif tidak mau, akhirnya Alif memenuhi pinta orang tuanya walau dengan setengah hati. Saat Alif tiba di Pondok Madani bersama ayah, hatinya semakin remuk. Tempat itu benar-benar makin kampungan dan mirip penjara di matanya. Ditambah lagi dengan keharusan mundur setahun untuk kelas adaptasi. Alif mengeluarkan hati untuk mencoba menjalankan setidaknya tahun pertama di pondok pesantren Madani ini. Awalnya Arif sering menyendiri, namun seiring berjalannya waktu, Alif mulai bersahabat dengan teman-teman satu kamarnya, yaitu Baso dari Goa, Atan dari Bandung, Said dari Surabaya, Raja dari Medan, dan Dul Majid dari Madura. Mereka berenam selalu berkumpul di menara masjid dan menamakan diri mereka Sohibul Menara alias para pemilik menara. Suasana kian menghangat di kelas pertama saat Alif disentak oleh teriakan penuh semangat dari Ustadz Maulana, Majada Wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mantra inilah yang menambah semangat dan kegigihan keenam anak itu. Para sahibul menara selalu berpikir visioner dan bercita-cita besar. Mereka masing-masing memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia dari tanah Indonesia, Amerika Serikat, Eropa, hingga Afrika. Di bawah menara Madani, mereka berjanji dan bertekad untuk bisa menaklukkan dunia dan mencapai cita-cita, dan menjadi orang yang besar yang bisa bermanfaat bagi banyak orang.
Nah, untuk film ini dirilis pada 1 Maret 2012 dengan jumlah penonton mencapai 762.206 penonton. 6. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Film yang disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Ram Suraya ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama karangan Buya Hamka. Film yang berlatar belakang tahun 1930-an ini mengisahkan sepasang kekasih yang saling mencintai namun mereka dihalangi dengan perbedaan latar belakang sosial. Adalah Zainuddin yang diperankan oleh Herjunot Ali yang berlayar dari tanah kelahirannya Makassar menuju kampung halaman ayahnya di Batipu, Padang Panjang. Kemudian dia jatuh cinta pada Hayati yang diperankan oleh Pevita Pierce, seorang gadis cantik jelita yang menjadi bunga di persukuannya. Namun ada isyarat yang kuat merempas kebahagiaan cinta mereka berdua. Zainuddin hanya seorang pemuda miskin yang tak bersuku karena ibunya berdarah Bugis dan ayahnya berdarah Minang. Statusnya dalam masyarakat Minang yang matrilineal tidak diakui, sedangkan Hayati adalah perempuan Minang santun keturunan bangsawan. Zainuddin memutuskan untuk berjuang merantau ke tanah Jawa dan Zainuddin pun patah hati lantaran Hayati dipaksa menikah dengan laki-laki yang kaya dan terpandang, yaitu Aziz yang diperankan oleh Reza Hardian. Waktu berlalu, takdir pun mempertemukan mereka kembali dengan kondisi yang sangat berbeda. Namun sayangnya kisah cinta mereka berakhir tragis ketika Hayati pulang ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijk. Nah, lokasi syuting film ini berada di beberapa tempat seperti Tarusan Kamang, Kabupaten Agam, Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Buki Embacang, Kota Bukit Tinggi, dan Batu Sangkar. Film ini rilis pada tanggal 19 Desember 2013 dengan jumlah penonton mencapai 1.724.110 penonton. Itu dia teman daftar film Indonesia yang syuting di Sumatera Barat. Di antara film tersebut mana yang belum teman tonton? Coba tulis di kolom komentar ya. Semoga semakin banyak film-film Indonesia yang syuting di Sumatera Barat atau yang bertemakan Minangkabau agar semakin banyak yang tahu tentang keindahan di Sumatera Barat dan semakin maju wisata-wisata yang ada di Sumatera Barat. Sebelum kita close videonya, seperti biasa kita ingatkan kembali ya untuk tekan tombol subscribe-nya untuk teman yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya serta like, komen, dan share ke sosial media yang teman punya agar kita selalu bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.